variansi atau analisis varian satu arah. Analisa variansi atau ANOVA adalah suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. Asumsi dasar yang harus terpenuhi dalam analisis varian adalah yang pertama, yaitu sampel diambil secara random dan saling bebas atau independen. Sampel hendaknya diambil secara acak atau random, sehingga setiap pengamatan merupakan informasi yang bebas. Kedua, populasi berdistribusi normal. Distribusi data harus normal agar data berdistribusi normal dapat ditempuh dengan cara memperbanyak jumlah sampel dalam kelompok. 3, populasi mempunyai kesamaan variansi atau varians data homogen. Setiap kelompok hendaknya berasal dari populasi yang sama dengan variansi yang sama pula. Bila banyaknya sampel sama pada setiap kelompok, maka kesamaan variansinya dapat diabaikan. Tapi bila banyak sampel pada masing-masing kelompok tidak sama, maka kesamaan variansi populasi sangat diperlukan. Terdapat 3 klasifikasi ANOVA. Klasifikasi yang pertama yaitu klasifikasi satu arah atau one way ANOVA. ANOVA klasifikasi satu arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan variasi. Yang kedua yaitu klasifikasi dua arah atau two way ANOVA. ANOVA klasifikasi dua arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria atau dua faktor yang menimbulkan variasi. Dan yang terakhir adalah klasifikasi banyak arah atau MANOVA. ANOVA banyak arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan banyak kriteria. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai ANOVA satu arah atau one way ANOVA. One way ANOVA digunakan apabila yang akan dianalisis terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Bagian pengukuran variabilitas ANOVA terdapat 3 bagian. Bagian pertama yaitu variabilitas antar kelompok, selanjutnya yaitu variabilitas dalam kelompok, dan jumlah kuadrat penyimpangan total. Pertama, variabilitas antar kelompok. Variabilitas antar kelompok adalah variansi min kelompok sampel terhadap rata-rata total, sehingga variansi lebih terpengaruh oleh adanya perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat antar kelompok, atau yang disingkat dengan JKA. Rumusnya yaitu JKA sama dengan N kali sigma X bar kuadrat dikurang sigma X bar kuadrat dibagi dengan K, atau JKA sama dengan sigma T kuadrat per N dikurang dengan B kuadrat per N. Dan keterangan K merupakan banyaknya kelompok, T merupakan total X masing-masing kelompok, B merupakan total X keseluruhan, N kecil merupakan jumlah sampel masing-masing kelompok, dan N besar merupakan jumlah sampel keseluruhan. Yang kedua, variabilitas dalam kelompok adalah variansi yang ada dalam masing-masing kelompok. Banyaknya variansi akan tergantung pada banyaknya kelompok. Variansi tidak terpengaruh oleh perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat dalam, atau disingkat dengan JKD. Rumusnya adalah JKD sama dengan JKS MK. Dengan keterangan JKS MK adalah jarak kuadrat simpangan masing-masing kelompok. Dan yang terakhir, jumlah kuadrat penyimpangan total adalah jumlah kuadrat selisih antara skor individual dengan min totalnya atau JKT. Rumusnya adalah JKT sama dengan sigma X bar dikurang B kuadrat per N, atau JKT sama dengan JKA ditambah JKD. Prosedur uji hipotesis ANOVA satu arah. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis atau H0 dan H1. Dan H0 apabila μ1 sama dengan μ2 sama dengan sampai μk. Itu artinya semua rata-rata atau min populasi adalah sama atau tidak ada efek faktor terhadap variabel respon. H1 yaitu tidak semua μ1 sama I sama dengan 1, 2, sampai K. Artinya minimal satu rata-rata populasi berbeda dan yang lainnya sama. Ada efek atau pengaruh faktor terhadap variabel respon tidak berarti bahwa semua populasi berbeda. Dan yang kedua, menentukan tingkat signifikansi atau alfa. Ketiga, tentukan derajat kebebasan atau DF. DF JKA sama dengan K dikurang 1, sedangkan DF JKD sama dengan N dikurang K.
Yang keempat, analisis dan menentukan F hitung dan F tabel. Rumus untuk mencari F hitung yaitu RKA per RKD lebih besar dari FK dikurang 1 atau N dikurang K atau signifikan P value. Yang kelima, menentukan daerah kritis. H0 ditolak jika signifikan lebih kecil dari alfa dan H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Dan yang keenam, menentukan kriteria pengujian. H0 diterima jika F hitung besar sama dengan kecil sama dengan F tabel. Dan sebaliknya HA diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel. Untuk menentukan H0 atau HA diterima, maka ketentuan yang harus diikuti adalah: pertama, bila F hitung sama atau lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dan yang kedua, bila F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dan yang terakhir yaitu keputusan. Selanjutnya, analisis setelah ANOVA. Analisis setelah ANOVA atau pasca ANOVA dilakukan apabila hipotesis 0 atau H0 ditolak. Fungsi analisis setelah ANOVA adalah untuk mencari kelompok mana yang berbeda. Hal ini ditunjukkan oleh F hitung yang menunjukkan adanya perbedaan. Apabila F hitung menunjukkan tidak ada perbedaan, tentu analisis sesudah ANOVA tidak perlu dilakukan. Ada beberapa teknik analisis yang dapat digunakan untuk melakukan analisis sesudah ANOVA, antara lain Turkes HSD, Bonferroni, Sidap, Hess, Duncan, dan lain-lain. Yang populer dan yang sering digunakan adalah Turkes HSD. Proses perhitungan. Yang pertama, menghitung Turkes HSD dengan rumus HSD sama dengan U kali akar RKD per N. Dengan keterangan N besar merupakan banyaknya sampel kelompok, Q merupakan student difference statistik, K merupakan banyaknya kelompok, dan untuk mencari DF-nya yaitu N dikurang K. Yang kedua yaitu mencari perbedaan rata-rata antar kelompok, yaitu dengan menghitung rata-rata masing-masing kelompok dengan rumus XM bar sama dengan sigma XM per NM. Contoh kasus yaitu seorang manajer perusahaan ingin mengetahui apakah rata-rata penjualan ketiga jenis roti tiga daerah tertentu sama atau berbeda. Untuk itu diambil sampel di tiga daerah tersebut. Untuk pengerjaan contoh kasus ini akan kita kerjakan melalui program SPSS. Baik, langsung saja kita praktikkan ke dalam program SPSS-nya. Nah, di sini sudah ada data dari contoh kasus tadi. Baik, langsung saja kita ke menu analis. Lalu kita pilih components dan kita pilih one way ANOVA. Untuk daerah kita pindahkan ke kolom faktor dan cells kita pindahkan ke dependent list. Lalu kita pilih option. Di bagian statistik kita checklistkan descriptive dan homogeneity of variance test untuk memeriksa homogen testnya. Lalu kita klik continue, lalu kita pilih post hoc atau uji selanjutnya. Di sini kita menggunakan uji Tukey dan Bonferroni, lalu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, ini merupakan hasil output dari data tadi. Dari tabel sini, pada tabel deskriptif dapat kita lihat bahwa rata-rata penjualan roti di kota Jakarta yaitu 20,10, di Jawa Barat yaitu 30,20, dan di Jawa Tengah yaitu 56,67. Selanjutnya pada tabel tes homogeneity of variance itu terlihat bahwa hasil uji menunjukkan pada kolom ini atau signifikan atau biasa disebut dengan p-value didapat yaitu 0,040, sehingga uji ANOVA valid untuk menguji hubungan ini. Selanjutnya, untuk melihat apakah ada perbedaan penjualan ketiga jenis roti tersebut, dilihat pada tabel ANOVA. Pada tabel ini kita lihat pada kolom SIG yaitu
Di sini didapat bahwa 0,000 sehingga H0 ditolak. Dan dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan dari rata-rata penjualan ketiga jenis roti dari ketiga daerah tersebut.